spend quality time together. Mari kita tutup dengan spend time quality together. Halo legend, ladies and gentlemen, selamat bergabung kembali di Mitos Tarot. Apa kabar kalian hari ini? Aku selalu mendoakan kalian selalu sehat secara fisik dan batin, terutama ya. Kalian masih cantik tentu, kalian masih ganteng ya dong, wangi apalagi. Pokoknya kalian selalu menarik ya. Apapun kondisi permasalahan kalian harus selalu yakin bahwa semesta selalu berpihak kepada kita. Apa kabar kodok bangkong? Yang kerjaannya keberatan ego, enggak gerak-gerak ya. Lalu apa kabarnya si kalong gabut? Kalong gabut nih. Yang kerjaannya tuh cuman mager, gabut, mikirin kalian, mantau kalian, galauin kalian. Pas kalian tidur udah stalking, ya kan kerjanya cuma malam hari. Avoidant, menyembunyikan diri dalam kegelapan, mengamatimu dari sisi gelapku. Kalau kata lirik Ceylon Seven, pemuja rahasia. Iya, dia mah pemuja rahasia si kalong gabut itu. Ada siapa lagi? Ada si buaya terbang. Ini lagi terbang di atas. Buaya terbang ini orangnya player. Dia nggak pengen mainannya hilang, gantungan kuncinya banyak. Namanya juga player, ya kan? Rada narsis, ngerasa keren, ngerasa ganteng, ngerasa cakep. Cewek juga ada buaya lah, memang spesies cowok doang yang kapan saja siap menerkam, menjadikan kalian korban selanjutnya. Ada apa lagi? Ada sih kesatria berkuda. Ya benar, kesatria berkuda yang kerjaannya berkelana mulu. Janjinya mau dateng, kagak dateng. Kenapa? Nyangkut kaki kudanya, belum bisa gerak. Aku akan datang, baby. Aku akan menepati janjiku. Mana? Gue udah nunggu berabad-abad lamanya. Udah gue tinggal nama, lu tetap aja kagak datang mau kuda lo. Ada apa lagi? Oh, ada Tringgiling si tukang ghosting. Tringgiling si tukang ghosting, bener. Udah tepat banget gue tuh menganalogikan para yang bikin kita sebel kecek gitu. Tringgiling tau kan? Yang gerakannya aja menggelinding. Itu tukang ghosting. Gelinding, pergi kayak tanpa rasa bersalah, gelinding. Kayak nggak punya beban. Ghosting ya. Pas dicari udah hilang. Gelinding mana nih? Gelinding ke gebetan lain. Tuh, si Tringgiling tukang ghosting. Nih, gue kasih clue nih. Tringgiling si tukang ghosting, ya. Awas lu. Karma lu ntar lu di ghosting balik tuh rasa lu. Tukang PHP ulung nih si Tringgiling ini. Ada lagi Putri Kencana. Yang sok cakep. Tukang tebar pesona yang materialistis. Yang kerjanya mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Morotin isi rekening sampai zero, bahkan minus. Kalian yang udah setia dari awal ya nggak sih nonton gue, pasti pada tahu semua tuh tokoh-tokoh itu ya kan. Yang baru bergabung, terima kasih sudah bergabung ya. Yang sudah subscribe, makasih. Lu tonton dong video gue dari awal. Tokoh-tokoh itu ada semua tuh. Ada juga pangeran kegelapan yang sok-sok misterius. Caper doang itu kerjaannya. Masih mix signal. Nggak jelas, abu-abu. Ada alien juga tuh, alien. Kerja mangkal doang. Udah tuh pergi entah kemana. Tiba-tiba sighting, penampakan. Udah tiba hilang gitu. Ya macam-macam lah ya yang ada di tarot gue. Oke, kita lanjut baca. Kita baca aja ya. Apa nih kira-kira? Bagaimana kalau temanya? Kartu pertama yang akan keluar. Oke. Sebelum itu ya, gue mau cerita nih. Tarot reader itu bisa belajar. Gue mengapresiasi para tarot reader. Memang harus jago jitu dalam menganalisis simbol dan keterkaitan antar kartu. Tapi ingat, yang paling lebih gue apresiasi lagi adalah tarot reader yang aslinya memang punya gifted, mata batin, intuisi, bergabung. Ya lanjut ya. Oke. Di sini
Back to what you love. Re-evaluate your desire. Berarti ini temanya ya. Bisa jadi orang yang telah mengghosting, bisa jadi mantan yang telah pergi, baik itu karena digaet oleh ratu kegelapan. Nah, itu kita sebut orang ketiga adalah ratu kegelapan, ya kan? Atau gebetan yang nggak pede, nggak punya mental crush, yang nggak sanggup untuk confess karena dia merasa insecure dengan energi kamu yang begitu besar atau level status perbedaan yang cukup ada gap. So, sementara mereka berjarak nih dengan kamu. Dan di sini adalah kartunya. Back to what you love. Kembali ke apa yang kamu cinta. Ini vice versa ya. Bisa kamu atau bisa dia. Keluar dari sebuah hutan. Ya, anggaplah akhir menemukan sebuah sinar, seakan-akan wah akhirnya aku menemukan jalan keluar. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Akhirnya dia ketemu jalan pulang. Artinya dia diselamatkan oleh semesta, bahwa apa yang dia temui setelah berjauhan dengan kamu, setelah terputus koneksinya dengan kamu itu adalah kehampaan. Dan matahari di sini ada sosok, matahari berupa sosok. Itu adalah kamu, kayak, aku pulang, sayang, lihat dong, aku tuh selama ini tersesat. Ya ampun, ternyata kamu kebahagiaan aku, ternyata kamu adalah matahariku, sinarku, keceriaanku, gitu. Terus kata lo, siapa suruh lu pergi dari gue? Siapa nyuruh lu menyesatkan diri? Re-evaluate your desires. Artinya mengevaluasi kembali hasratnya. Akhirnya dia tuh mengevaluasi hasrat. Ternyata desire gue itu bukanlah dia, bukanlah apa yang menyebabkan kalian terpisah ya, atau konflik apa yang menyebabkan kalian terpisah gitu. Ternyata hasratnya, kebahagiaannya, keceriaannya itu kamu. Ya bagus, artinya penuntasan karma. Kadangkala orang yang seperti ini nih, yang penasaran, pengen masuk ke jalan sini, pengen nyoba ke situ gitu, hanya kan menemukan kesia-siaan. Maksudnya dengan semesta, ya udah lalu kalau keras kepala gue bilangin, udah gue bilang lo nggak usah menyakitin orang yang udah sayang banget sama lo. Hati-hati lo, karma dari gue. Tapi akhirnya lo lakuin juga, ya inilah yang lo temuin. Kehampaan, kegelapan. Baru sadar, ya udah jangan diulang 2 kali. Kalau ulang 2 kali lu samain dengan keledai. Satu lagi, keledai bodoh yang terperosok 2 kali ke lubang yang sama. Ini di sini dia sangat menyesal. Dia sampai berjanji ke diri sendiri, enggak, aku nggak akan lagi melakukan hal bodoh seperti ini. Aku nggak akan pergi lagi dari dia, dari kamu. Ya, cukup aku jadikan pengalaman aku aja deh. Jangan sampai terulang 2 kali deh. Cukup sekali aja deh. Ya, oke. Gitu ya, lanjut ya. Dengan aku tuh satu kartu tuh bisa jadi satu novel kan, tukang ngomong. Nah, be willing to express love. Seseorang ini mengekspresikan perasaannya ke kamu atau memberikan kelimpahan ya. Bukan dia pamrih, tapi dengan harapan kamu mengapresiasi dan menghargai itu dengan cara memberikan balik kepada dia berupa cinta. Dia gak butuh apa-apa, cukup rasa cinta kamu, pengertian kamu, kesabaran kamu, ketulusan kamu. Dia mengekspresikan cintanya dengan apapun, semua dia berikan. Tapi please, jangan membalas ini semua dengan, ibaratnya jangan susu balas tuba deh gitu ya. Terus kita lanjut lagi ya. Di sini, love doesn't give up or lose faith. Love is helpful and withstands every situation. Ini cintanya ini kepada kamu ya, mampu melewati segala badai dan cobaan ya. Dia sanggup mengarungi yang namanya gelombang laut kehidupan ya.
laut kehidupan ya. Ini kan kalau bisa dilihat dekat lagi nih kan. Ya ini ada kapal ya, ala-ala Titanic gitu ya. Terus tapi ada yang main biola di situ. Nah, ini adalah guardian angels kamu, malaikat penjaga yang akan menjaga cinta kalian gitu. Tenang aja, kapal ini mudah-mudahan gak akan karam ya. Selama kapal ini dinakodai oleh laki-laki ya, yang bertanggung jawab dan wanita yang tulus mencintai, mensupport ya dalam segala kondisi cuaca, begitulah filosofinya ya. Dan sini ada senja hari gitu. Senja itu kan merepresentasikan sesuatu yang so sweet, yang romantis gitu loh. Nah, di sini baik kamu ataupun dia ini nih akan mampu menghadapi yang namanya resiko. Resiko apapun. Kalian akan diuji juga nih cinta kalian nih. Tapi kalian sanggup melewatinya karena apa? Dua-duanya itu memiliki yang namanya komitmen dan konsisten. Cinta itu ruang dan waktu. Namanya desire, bisa up and down. Bagaimana agar awet? Dijaga dengan namanya konsistensi dan komitmen. Harus yakin bahwa yang terbaik adalah dia. Ketika aku sudah jatuh cinta, aku memilih dia menjadi rumahnya, maka aku tidak boleh kemana-mana. Nggak boleh lu check-in ke hotel, nggak boleh lu nginep di apartemen lain, nggak usah lu nyewa villa. Udah, rumah lo di mana, lu kembali di sana. Pernah nggak kalian ngerasain bahwa lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Walaupun sindah apa suguhan di depan kita, walaupun istananya megah seperti apa, itu bersifat sementara. Karena kita tetap merindukan yang namanya rumah kita sendiri. Ingat itu. Ini adalah cinta yang tahan uji, mampu mengambil segala resikonya. Apapun di hadapan kalian, gas. Gaspol. Oke, lanjut. Listen with your heart. Karena kalau kita mendengarkan dengan telinga, bukan masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Itu karena kata mama saya waktu saya kecil dulu, lu keras kepala. Bukan masuk telinga kiri keluar kanan, tapi baru masuk telinga kiri udah mental, udah mantul duluan. Ya ampun, aku sampai digituin coba. Sekeras kepala apa sih aku kecil ya. Artinya apa? Ini ada sebuah pesan dari semesta bahwa kalau misal ada desas-desus, sebuah opini dari orang lain ke atas hubungan kalian, itu mereka hanya sebatas memberi pandangan, sekedar pendapat, opini, tapi bukan kebenaran. Kebenaran itu berdasarkan apa? Data, fakta, dan logika. Jadi kalau misal kamu ada konflik, jangan terprovokasi dengan perkataan, masukan dari orang di luar kalian. Bisa keluarga, bisa circle gitu. Jadi, please deh, kalian itu adalah pribadi yang otonom, merdeka. Decision makernya itu adalah kamu, penentu finalnya itu kamu. Jangan pernah orang di luar kamu sebagai pemegang kendali penuh, sebagai aktor utama yang memutuskan sesuatu dalam hidup kamu. Ingat, kamu makhluk otonom yang merdeka. Tanya hati kecil kamu. Dan sebuah renungan dan meditasi itu paling bagus. Atau di dalam sholat dan ibadah pun, dimanapun itu ya. Bertanyalah kepada Tuhan, bertanyalah kepada semesta. Jawaban apa yang ingin aku cari gitu. With a loving heart. Tapi juga butuh mendengar dengan hati yang penuh cinta. Lanjut, ada slow down baby. Di sini ada lilin, ada istana, oke, ada ikan. Mungkin ada kamu bintang Pisces atau terkoneksi dengan Pisces. Ini ada ikan, simbol zodiaknya. Ya, aku tuh baca namanya general reading, semua zodiak masuk, tapi mungkin ini yang terkuat aja lah ya. Aku apa yang terlihat aja lah ya, menurut intuisiku lah ya. Ada water di sini dan ada ikan ya, jelas nih bintang Pisces yang paling mendominasi atau elemen air ya, Scorpio, Cancer kalau nggak salah. Slow down, pause and allow things to unfold. Nah ini bener kan aku bilang di pembacaan sebelumnya, semesta tuh ada yang membuat nge-pause itu tuh nih, pause. Aku belum ngomong nih. Sekarang pembacaan aku. Kamu tuh nggak usah terlalu gerasa-gerusuk juga gitu sekarang. Kalau kamu lagi ada konflik, kamu mau di ghosting, atau kamu lagi baru putus, kamu baru disakitin, kamu baru dilukain, atau pun ketika kamu lagi falling in love lah ya, slow down aja gitu, bawa santai aja gitu ya. Kadang-kala kamu dibutuhkan untuk rehat sejenak ya. Mungkin kamu lagi masa jeda atau masa introspeksi diri. Ada di antara itu energi yang ketangkep. Mungkin dia butuh, yuk kita merenung dulu deh, kita introspeksi dulu deh. Kamu dengar
istilah itu langsung aduh ini maksudnya apa sih, tanda-tanda udah mau lagi putus ya. Introspeksi itu maksudnya bahasa halus kamu main ninggalin aku ya. Bahasa halus biar kamu gak diganggu terus kamu pergi sama orang lain gitu. Overthinking ya kan. Kamu bisa merenung, ada baiknya, itu benar, ambil positifnya. Evaluasi nih, kesalahan-kesalahan apa sih yang aku perbuat sehingga dia pergi, yang akhirnya misalnya crush, nggak melanjutkan PDKT. Jadi jangan dulu menyalahkan yang lain. Apa mungkin aku terlihat gegap gempita sekali gitu ketika baru dideketin doang, di chat doang, baru diajak sekali ngedate doang udah ngerasa lanjut. Rest and relaxations in essence. We all have a fundamental need to take a break. Tuh, dari tadi nih. Ini udah 2 kali nih yang menunjukkan memang ada energi yang lagi cooling down nih, ya, yang lagi rest, lagi istirahat nih, lagi di pause nih ya. Iya, ini memang kamu memang lagi butuh waktu untuk menyendiri. Jadi nggak usah stres, manfaatkanlah waktu kesendirian atau waktu berjeda ini untuk kamu istirahatkan batin. Mungkin selama ini kalian suka bertengkar, mungkin hubungannya jadi toksik gitu ya. Dengan adanya jeda ini, mungkin pemulihan sel-sel yang sempat rusak akibat ketegangan emosional yang secara terus-menerus. Jadi semesta menginginkan rehat secara fisik, rehat secara batin gitu. Jadi jangan ketika kondisi jeda ini malah kamu semakin chaos dan berkecamuk, baik di otak maupun di pikiran ataupun di jiwa. Shuffle dulu deh, feeling aku tuh minta di shuffle gitu. Ini apa? Expect love, small token of love can configure appreciation. Nih, ini adalah mengekspresikan cinta dengan gift, hadiah atau kado atau bingkisan atau barang ya. Jadi mungkin ada yang saat ini intuisi, yang sedang terbayang-bayang oleh kenangan yang diberikan berupa benda ya. Mungkin baju, mungkin gelang ya. Ya, benda-benda lah yang pernah dia kasih atau kamu kasih gitu, atau kalian punya benda yang kapelan gitu. Di sana pun dia sama, di situ juga dia misalnya mau pakai jam tangan nih. Ini kan dikasih dia ya pas dia ulang tahun atau anniversary kemarin. Sudahlah gitu. Jadi banyak hal-hal yang mengingatkan dia kepada kamu atau kamu kepada dia. Love language kalian itu salah satunya bukan physical touch doang gitu, tapi love language itu berupa benda gitu. Lu tuh kalau sayang dikit sama dia, lu beliin ini barang ya. Ada ngeliat yang lucu, oh dia kan suka ini, dibeliin. Kayaknya dia bagus deh kalau pakai ini, dibeliin. Kayaknya dia udah lama deh pengen ini, dibeliin. Benda-benda yang mengingatkan pada kalian gitu, karena dia tahu gitu kamu tuh orangnya penyayang banget, kamu tuh pemurah hati banget, kamu tuh nggak pelit orangnya. Menurut kamu tuh duit habis sekarang besok ada lagi, nongol lagi. Iya, kayaknya kamu tuh kayak punya pohon duit aja menurut dia gitu ya, sekecil apapun gitu. Jadi jangan pernah kalian merasa rugi. Yang namanya memberikan apa, kita nih nggak punya apa-apa, balik juga kita cuman jasad doang. Itu tandanya kita emang nggak punya apa-apa gitu. Miracles and blessing, everything has its gift. Tuh, gift keluar 2 kali ya. Setelah kata gift ada kata gift lagi. Di sini aku punya intuisi bahwa akan ada keajaiban yang sebentar lagi datang untuk kamu, yang sehubungan dengan hal asmara. Karena di sini konteks hal asmara, hubungan percintaan, hubungan romansa, koneksi 2 jiwa, 2 hati ya. Ini adalah keajaiban dan berkah yang akan datang dari semesta bagi jiwa-jiwa yang penuh cinta selama ini. Kendati kamu pernah dikhianati, kebaikan kamu pernah dibalas dengan kekejian dan kezoliman, itu dibilang karma baik. Kamu akan diganjar oleh keajaiban dan keberkahan. Wow, di sini aku merinding. Jadi tidak ada pesat pun kebaikan hati kamu, ketulusan kamu, apapun yang telah kamu lakukan, yang telah kamu berikan, kamu kontribusikan, kamu curahkan, itu yang sia-sia, tidak ada. Ingat, tidak ada yang sia-sia. Jangan pernah kamu merasa rugi. Aku selama ini udah baik, udah setia, udah tulus, udah memberikan semuanya. Duit misalnya, perhatian, waktu gue, tenaga gue,
Hah? Harta benda gue, isi rekening gue, semua udah gue kasih, balasannya ini. Hah? Balasannya gak usah, jangan kayak gitu. Ingat aku bilang kita tidak punya apa-apa, yang punya siapa? Tuhan. Ya. Gak usah kamu ngeluh gitu aja, Tuhan. Sudah. Malaikat terus urusan gue. Ini semuanya ada karma baik nih. Ini nih, yang ini ya, lu baik yang kayak gini nih, ini nanti balasannya. Yang ini nih, nah, ini baik ini. Nah, lu kalau ngeluh gitu, nggak jadi nih. Gue bayar karma baiknya nggak jadi nih. Ayo, milih merasa rugi, apa mau gue ganjar dengan kebaikan, keberkahan? Nah, bingung kan? Iya, ya udah, belajar ikhlas. Terakhir, spend quality time together. Mari kita tutup dengan spend time quality together. Ini adalah kabar baiknya. Bagi kalian yang masih mencintai dan rasanya itu gak tahu dia akan kembali. Kalau dia tidak baik untuk kamu, relakan, ikhlaskan. Walaupun kamu sudah berkorban banyak, itu bukan milik kamu, itu milik Tuhan dan semesta. Ingat, semua akan kembali ke kamu. Yang baik akan kembali baik, buruk akan kembali buruk kepada dia yang telah memberi keburukan. Ya, oke. Oke, ini karena general reading. Ambil yang resonate saja. Bagi yang ingin lebih resonate tentunya silakan personal reading ya, ada semuanya ada di bio. Oke, terima kasih. Like-nya, yang belum like, di like dong. Silakan yang komen, berkomentar lah. Mari kita seru-seruan ya kan. Jadi kalian sungguh sangat berjasa. Ingat, semesta akan memberi ganjarannya. Bagi yang sudah like, subscribe, share, komen, sekecil apapun yang baik itu, aku doakan semoga akan kembali menjadi keberkahan buat kalian semua. I love you all. Oke? Bye. Centil banget. Mythos' metaphysical perfume is a synergy of olfactory symbolism and the philosophy of the universe's mysteries. Crafted by a perfume designer and supported by selected clairvoyants and spiritual healers, it becomes a fragrance of countless wonders. Mythos explores the secrets of the cosmos and the legendary history of the world.